Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para jamaah salat subuh di Masjid Al-Basit yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini saya ingin menyampaikan separuh atau awal dari ayat 54 di dalam surat Al-Maidah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum 'an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Al-ayat. Itu adalah surat Al-Maidah, ayatnya ayat 54. Sebagian di awal. Para jamaah, Allah memberikan tantangan di situ. Allah menantang. Kalau mau keluar dari Islam silahkan. Kalau menjadi orang yang murtad silahkan. Kemudian Allah akan mendatangkan orang-orang yang hebat, akan diijoli oleh Allah. Jadi siapapun tidak terkecuali, kalau mau murtad keluar dari agama Islam silahkan. Dan Allah mengatakan bahwa akan menggantinya dengan dengan orang-orang yang hebat. Di mana orang-orang itu, para jamaah, Allah mencintainya dan orang-orang itu mencintai Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah, kan banyak itu di medsos itu ya, orang-orang yang keluar dari Islam. Tapi Allah juga menggantinya dengan lebih banyak di Amerika, di Jerman, di Inggris, banyak sekali. Allah menggantinya dengan orang-orang yang mencintai Allah dan mereka dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah, kalau orang Islam keluar dari agama Islam itu masuk kepada agama yang lain, itu tujuannya adalah untuk perut. Untuk perut. Ingin jabatan, ingin mendapatkan uang, dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi kalau ada orang yang bukan Islam, kemudian masuk Islam, tujuannya pasti bukan perut. Tujuannya adalah keridhaan Allah. Tujuannya adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bedanya jauh sekali. Bahkan rela menjadi miskin untuk mendapatkan keridhaan Allah. Tetapi kalau keluar dari agama Islam masuk kepada agama lain, tujuannya adalah untuk perut, untuk kekayaan, jadi rendah nilainya. Nah, para jamaah, kembali kepada ayat tadi, kalau Allah itu mencintai suatu kaum, itu pasti sudah tidak perlu diragukan lagi. Mencintai, maksud saya mencintai hamba-hambanya, itu sudah pasti. Tidak perlu diragukan lagi. Akan tetapi sekarang yang perlu kita ketahui, apakah hamba-hambanya itu mencintai Allah? Nah, ini yang ingin saya jelaskan pada pagi hari ini, supaya kita tahu apa tanda-tandanya hambanya Allah itu cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan
hanya 6 saja kalau nututi waktunya. Tanda-tanda cintanya hambanya Allah, tanda-tandanya seseorang itu mencintai Allah. Yang pertama para jamaah, kathratuz dzikr. Kathratuz dzikr. Orang itu sering menyebut Allah. Ya, berzikir, ya, menyebut, ingat kepada Allah. Itu salah satu tanda seseorang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang sedang dilanda cinta kan begitu. Ya. Kalau disebut namanya orang yang dicintai, seweneng mak dek begitu. Ya. Atau kadang-kadang kalau kita itu senang kepada seseorang, kita sering cerita-ceritakan itu. Sering, senang menceritakan. Nah, kalau cinta kepada Allah, dia kathratuz dzikr, sering menyebut nama Allah. Apakah itu alhamdulillah, apakah itu la ilaha illallah, apakah itu astagfirullah, dan seterusnya dan seterusnya. Itu salah satu tanda kecintaan hambanya Allah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama. Yang kedua para jamaah, ar-ridho. Ar-ridho. Orang itu kalau cinta kepada Allah, dia itu rela. Rela kepada ketetapan, rela kepada keputusan-keputusan Allah yang diberikan kepada kita. Apakah kita ini mendapatkan musibah, atau apakah kita ini mendapatkan kesenangan, atau mendapatkan ujian-ujian yang lain. Kita rela, kita ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan terhadap hukuman-hukuman Allah kepada kita rela. Kita kesandung di jalan misalnya, rela. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bukan sebaliknya, kesandung langsung meso, begitu biasanya. Kan banyak gitu itu. Atau wanu dan seterusnya. Ya. Itu biasa. Ya. Nah, jadi yang kedua tandanya seseorang cinta kepada Allah itu adalah ridho, rela menerima keputusan-keputusan Allah, senang atau tidak senang, ya, menyakitkan atau menyehatkan, itu rela, ya, ar-ridho. Nah, yang ketiga para jamaah, tandanya orang itu cinta kepada Allah adalah at-tadhiyatu. At-tadhiyatu. Orang itu mau berkorban untuk kepentingan atau di jalan Allah Subhanahu wa taala. Rela berkorban. Merelakan waktunya, merelakan mengorbankan hobinya demi untuk di jalan Allah, merelakan uangnya, merelakan tenaganya untuk mengurusi ibadah-ibadah dan seterusnya. Banyak sekali dia rela berkorban untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya bahwa dia itu mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat para jamaah, al-khaufu. Ya, al-khaufu, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut apa? Ya, takut kalau berbuat kemaksiatan. Takut kepada azabnya Allah. Tidak boleh merasa bebas dari azabnya Allah, itu tidak boleh. Fala ya'manu makrullahi illal qaumul khasirun. Tidaklah seseorang itu merasa aman dari azab Allah kecuali orang itu adalah orang yang rugi. Jadi tidak boleh sebenarnya. Bukan sebenarnya, memang tidak boleh seseorang itu merasa aman dari azab Allah. Jadi dia itu takut. Takut itu adalah tanda cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Takutnya kita berbeda dengan takutnya kita kepada singa. Kalau takut kepada singa kita lari menjauh, tapi kalau takut kepada Allah
kita lari mendekat dan semakin mendekat lagi. Para jamaah, kemudian yang kelima, tandanya kita ini cinta kepada Allah, ya, mahabbatullah, cinta kepada Allah adalah ar-roja. Ya, ar-roja itu berharap, mintanya itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kita itu mintanya hanya kepada Allah? Di acara mana-mana mesti ada doa, ada minta, ada kita habis sholat juga berdoa. Ar-roja, berharap, minta kepada Allah, hanya kepada Allah. Mengapa? Allahus Samad. Allah itu tempat untuk meminta. Allah itu tempat bergantung. Mengapa kita harus meminta hanya kepada Allah? Karena walillahi mulkus samawati wal ardh. Karena miliknya atau kerajaan Allah lah bumi dan langit itu. Walillahi mulkus samawati wal ardh. Sehingga pantas seharusnya kita itu berharapnya, memintanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apalagi mengapa kita ini harus berharap, harus meminta hanya kepada Allah? Ud'uni astajib lakum. Berdoalah, mintalah kepadaku. Begitu Allah memberitahukan, begitu Allah memerintahkan kepada kita supaya kita itu berharapnya, memintanya itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau minta hanya kepada Allah, itu tandanya kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, yang keenam para jamaah, tanda seseorang itu mencintai Allah adalah at-ta'atu. At-ta'atu, taat, ya, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Enak atau tidak enak, susah atau tidak susah, ya. Makan waktu atau tidak makan waktu, kehilangan uang atau tidak kehilangan uang, ya, taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya bahwa kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ati'ullaha wa ati'ur rasula la'allakum turhamun. Ya. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulullah, la'allakum turhamun, agar kalian mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau sudah mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka dengan rahmat inilah kita akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Begitu para jamaah yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf kalau ada khilaf. Saya akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.